Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 488, Jangan main-main denganku. Papa Hu tercengang setelah mendengarnya. Dia menatapnya dengan kaget. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya bilang, saya sudah pulih. Saya sudah normal kembali. Huran berdiri di depan Papa Hu, seperti orang dewasa pada umumnya. Saya ingat kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Apakah ini nyata? Ayah, aku bukan orang biasa saat ayah mengizinkanku menikah dengan keluarga Seng. Aku tidak akan menyalahkan ayah untuk itu. Lagi pula, ayah telah memilih pria yang normal untukku. Tahukah ayah bahwa aku mengalami syok tadi malam karena alergiku terhadap madu? Huran berbicara dengan sangat gamblang kepada Papa Hu. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang seperti anak kecil. Papa Hu sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian, kakak ketiga maju dan memegang Huran. Ayah mertua, Xiaoran memang sudah pulih. Saya senang dia baik-baik saja sekarang. Papa Hu hampir menangis dan memegang tangan putrinya erat-erat. Saya sangat menyesal. Memang, ayah seharusnya minta maaf. Jangan bicarakan kecelakaan 2 tahun lalu. Sudah berapa hari aku tinggal di keluarga Seng, dan aku sudah disakiti oleh seseorang 2 kali. Aku bisa melupakan kejadian pecahan kaca itu, tetapi aku harus mendapat penjelasan tentang keracunan makanan yang membuatku syok. Huran berbalik dan menatap lurus ke arah Gu Ziling. Kakak ipar kedua, apakah kau memberitahu kakak ketiga bahwa kaulah yang membiarkan dapur mencampur madu ke dalam makanan tadi malam? Gu Ziling tercengang saat ia diincar. Ia tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi setelah Huran kembali dari rumah sakit. Huran ternyata telah menjadi orang normal lagi. Jadi sekarang dia bingung. Xiaoran, kamu salah paham. Kita semua makan malam dengan menu yang sama kemarin. Kita selalu makan dengan cara seperti ini. Kakek Seng, dia tidak perlu mengganti menu, dia hanya perlu mengganti bumbunya. Huran menjawab dengan logis. Aku tidak peduli apakah itu kakak ipar kedua atau bukan, tetapi kamu adalah pengurus utama keluarga Seng. Apakah kamu pikir kamu tidak bertanggung jawab karena aku terus-menerus disakiti? Atau apakah kamu pikir kamu bisa menindasku karena aku bodoh? Jadi kamu bisa mengecoh semua orang. Xiaoran, kita belum menyelidiki insiden itu. Huran menghentikan Papa Hu dari berbicara. Ini akan menjadi terakhir kalinya aku terluka di keluarga Seng ini. Jika itu terjadi lagi, bagaimana kau akan mengabaikan tanggung jawabmu lagi, kakak ipar kedua? Kau mungkin mengira aku akan menjadi bodoh seumur hidup, kan? Biar aku beritahu kau. Jika kau membuatku menderita, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Aku mengatakan ini sekarang agar kau tidak akan memfitnahku di masa depan. Jangan marah, Xiaoran. Kakek akan memberimu penjelasan. Kakek Seng segera menghiburnya. Kakek Seng, aku sudah cukup melihat untuk memahami situasi dengan jelas beberapa hari ini. Penonton melihat sebagian besar permainan. Tahukah kamu mengapa kakak ipar kedua terus mengganggu kita? Karena dia khawatir bahwa begitu hubunganmu dengan kakak ketiga membaik, kakak kedua dan statusnya akan terancam. Kau sudah mengatakan begitu banyak. Tapi apakah kau punya bukti? Tanya Gu Ziling. Aku tidak peduli ada bukti atau tidak. Begitu aku, Huran, sudah memutuskan sesuatu, aku akan mempercayainya sampai akhir. Lebih baik kau memperlakukanku dengan hormat di masa depan. Aku sudah cukup mendengarmu menyebutku orang bodoh atau tolol. Jangan ganggu aku. Keluarga Gu adalah keluarga yang terhormat. Bukankah keluarga Hu juga demikian? Sekarang, Papa Hu benar-benar percaya bahwa Huran telah kembali normal. Karena dia bersikap sombong, sama seperti dirinya yang dulu sebelum kecelakaan. Gu Ziling menarik napas dalam-dalam dan menatap kakek Seng dengan iba. Namun, kakek Seng pura-pura tidak melihatnya. Xiaoran, kabar baik bahwa kamu sudah pulih. Di masa depan, hidupmu bersama kakak ketiga pasti akan lebih bahagia. Kuharap begitu. Huran terdengar agak nakal. Selama kakak ipar kedua menjalankan tugasnya dengan baik, kurasa aku masih bisa menoleransinya. Gu Ziling tidak pernah menyangka bahwa memberinya madu kemarin akan membuatnya sadar kembali. Apakah dia menembak kakinya sendiri lagi? Yang membuatnya semakin tidak percaya adalah bahwa Huran sebenarnya adalah orang yang sangat sombong dan tidak baik. Dia adalah wanita muda yang sangat pemarah. Jika itu benar, maka keluarga Seng akan hancur berantakan. Xiaoran, kamu baru saja sadar. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh? Ayah mertua, tenang saja. Xiaoran sudah melakukannya. Dokter bilang itu keajaiban, kata kakak ketiga cepat. Baiklah kalau begitu. Ayah, kita akan bicara secara pribadi nanti. Ada sesuatu yang perlu aku sampaikan kepadamu. Papa Hu menepuk kepala Huran dengan penuh kasih sayang. Ia ingin melihat putrinya pulih. Ketika semua orang sedang makan malam, Seng Kei akhirnya pulang. Dia memasuki aula dan melepas mantelnya. Sebelum dia bisa duduk di samping Gu Ziling, dia merasakan ada yang aneh dengan suasana di ruang makan.
Ada apa? Karena Xiaoran sudah pulih, kakak ketiga seharusnya bisa fokus membantu kakak kedua untuk meningkatkan kinerja Huang Yao. Kakek Seng mengatakannya kepada semua keluarga Seng, termasuk Seng Kai. Mengapa Huran menghadapi bahaya berulang kali? Dia tahu itu di dalam hatinya, lebih jelas daripada siapapun. Sekarang Huran telah pulih, kehadirannya akan mampu menekan kesombongan Gu Ziling. Ketika mereka bersaing satu sama lain, itu sebenarnya menguntungkan keluarga Seng. Apa ini? Kakak ipar sudah sadar kembali, kata Chu Ziling dingin. Kakak kedua, aku akan memperkenalkan diriku secara resmi. Aku Huran. Melihat Huran mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, Seng Kai merasa canggung. Rupanya, Huran dapat berinteraksi dengan orang lain secara normal. Apa kabar, kakak ipar? Wajah Gu Ziling muram. Namun, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Keluarga Seng sudah cukup membuatnya tercekik. Dan sekarang, Huran telah ikut serta dalam pertempuran itu. Kakak ketiga menatap istrinya, lalu ke Seng Kai. Dia takut keluarga Seng akan segera mengalami pertempuran berdarah. Setelah makan malam, Huran dan Papa Hu berjalan-jalan di Taman Seng Mansion. Papa Hu masih tersenyum. Dengan cara ini, ibumu dan aku bisa merasa tenang sekarang. Jangan bilang terlalu dini, ayah. Tahukah ayah bagaimana aku bisa mengalami kecelakaan di terowongan 2 tahun lalu? Bukankah karena ada mobil yang melaju di jalur yang salah? Dia memukulku dengan sengaja, jelas Huran, dan orang itu disewa oleh istrimu yang baik. Papa Hu tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Xiaoran, aku tahu kau tidak akan percaya. Dan aku tidak punya bukti untuk membuktikannya. Tapi aku hanya ingin mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan wanita itu. Dia bukan orang baik. Bukannya aku menentang pernikahanmu lagi. Kalau dia wanita baik, aku akan mendukungmu dengan sepenuh hati agar kau memiliki teman di sisa hidupmu. Tapi kalau dia wanita jahat, bagaimana aku bisa tenang? Ayah, kalau menurutmu apa yang kukatakan salah, kau bisa menyelidiki kecelakaan itu. Aku tidak percaya tidak akan ada petunjuk yang ditemukan. Papa Hu tetap diam. Kamu harus berhati-hati. Papa Hu mengangguk dan menepuk bahu Huran. Aku akan mencari tahu kebenarannya dan memberimu keadilan. Meskipun dia telah berjanji untuk mengandung anak dari wanita itu, dia memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan.